segimana kita nggak percaya sama yang gaib sama yang mistis gitu, baiknya sih jangan terlalu digables gitu ya. Pokoknya kalau misalkan ada pantangan-pantangan, baiknya kita ngikut. Jadi satu cerita horor ini berdasarkan kisah nyata yang dikirimkan oleh rekan kita, bahwa emang sebut aja kayak kita namanya itu si A ya. Si A itu emang katanya itu apa ya, kan orangnya itu nggak percayaan ya, emang tinggalnya itu di Kalimantan. Yang notabene kalau misalkan Kalimantan itu kan jelas-jelas ya emang masih daerah agak-agak bener-bener kental gitu ya adat mistisnya itu, apalagi kalau misalkan di sebuah desanya itu. Karena emang si A ini katanya itu ya, kata rekan aku, emang orang itu nggak percayaan banget, dan emang udah melanglang buana di luar kota, kerjanya itu Jakarta. Nah emang si ibunya itu katanya itu kangen, bahwa emang udah lama nggak pulang Pak. Nah katanya itu ya, kan emang ada backstory dari cerita ini. Nah cina pulang ayah kamu sakit katanya, tapi inget ya nak ya. Nah di sini ya, tapi inget ya nak ya, pokoknya kalau misalkan pulang jangan sampai kemalaman di hari Rabu, karena emang hari Rabu itu hari sakral, nggak boleh keluar rumah kalau misalkan udah habis maghrib kayak gitu. Oh iya mah cina, nanti saya bakal pulang, dan juga bapak mungkin mau dijadwalkan dulu, karena emang jadwalnya itu, jadwal kerjanya itu lagi padat-padatnya, jadi mungkin nggak bisa minggu ini. Nah singkat kata, katanya itu si teman aku itu bisa lah ya memutuskan cuti, cuman pas mau penerbangan ke Kalimantan adanya itu hari Selasa. Kalau misalkan dihitung-hitungan kalkulasi, kemungkinan Rabu sore lah ya, Rabu sore. Oh mungkin nggak apa-apa lah ya, masih Rabu sore, karena emang kan yang nggak boleh itu kan Rabu malam kan, kalau misalkan keluar rumah atau apapun. Tapi ini kan kondisinya itu Rabu sore, bisa lah ya kayak gitu. Nah yang nggak habis pikirnya itu, emang si rekannya teman aku itu udah lama kan di Kalimantan, dan udah tahu juga ya adat budayanya itu, bahwa emang kalau misalkan di malam Rabu itu nggak boleh keluar rumah katanya kan, apalagi berkunjung atau apapun. Nah ini kan emang tanggung juga ya hitung-hitungannya, tambah juga kan orangnya juga benar-benar kepercayaan gitu ya. Nah tibanya di Kalimantan itu ternyata itu emang di hari Rabunya itu jam sekitar 3:30 lah ya, pada asar. Oke nggak apa-apa, cuman emang banyak angkutan yang umum ke sana udah nggak mau lah ya, karena emang udah terkenal ya daerah Kalimantan gitu ya, nggak mau lah channel. Cuman si temannya teman aku itu udah mau berani bayar lebih nih, karena emang kan udah mau, pokoknya mau hari ini aja pulangnya itu. Nah emang pas di perjalanan itu udah mulai, kan perjalanan itu udah lumayan makan waktu 2 jaman lah ya. Kalau 3:30, 5:30, 5:30 kan udah seharupna banget, dan itu yang udah pantrangan banget di desa itu. Kalau misalkan maghrib itu nggak boleh keluar rumah, katanya kayak gitu. Dan pasti udah, karena si supirnya juga memutuskan dibayar lebih, dan si teman aku itu nggak percayaan, ya udahlah gaskeun wae ya, bismillah katanya, toh nggak ada apa-apa sama ini juga katanya gitu. Cuman pas lama-lama kelamaan di perjalanan, emang si supirnya juga nggak ngajak ngobrol, ngajak apa, fokus aja. Nah tiba-tiba si rekannya teman aku itu bener-bener pas mau pertengahan gitu, udah mau masuk hutan, kan emang Kalimantan banyak hutan gitu. Pas mau masuk ke Kalimantan, loh kok sore-sore katanya udah jam 5, kok ada yang bapak-bapak yang pakai topi kerucut kayak gitu jalan mau kemana, pokoknya kayak bapak-bapak yang udah habis nyangkul kayak gitulah, yang bawa pacuran kayak gitunya. Ngelihat gitu ya, rekan kita tuh pas ngeliat kayak gitu penasaran kan, pas noleh dong nggak ada. Bener-bener juga ada, soalnya kan di situ supirnya nah cina sambil marah sama supirnya, kamu ngelihat apa cina, pokoknya pantangan di sini jangan pernah ngelihat noleh ke belakang, apalagi noleh ke belakang cina. Pokoknya kalau kayak gini terus saya nggak mau nganterin katanya, padahal udah gitu. Oh ya pak maaf pak cina, cuman tadi saya ngelihat tadi kayak ada yang bapak-bapak bajunya lusuh, kayak yang udah kerja dari mana ngelewat, tapi harus dilihat nggak ada. Pokoknya fokus cina, jangan hiraukan. Ya pak maaf pak, sampai fokus. Dan itu tuh udah jam 5 teman-teman, dan emang kebetulan nggak tahu kenapa si ban mobilnya itu kayak bocor kayak gitu. Nah si bapaknya udah bilang, aduh deh saya benar-benar nggak bisa, kata supirnya itu, mengantarkan sampai ke tempat tujuan. Lebih baik saya kasihkan aja uangnya dari sekarang, saya putar balik, soalnya udah mau maghrib juga, udah mau malam, saya udah benar-benar nggak sanggup kalau masuk ke kampung itu, ke desa itu, karena emang udah terkenal lah di desa itu, emang udah ada pantrangannya. Cuman karena memutuskan bilang, yaudah pak, si temennya rekan aku itu, yaudah pak nggak apa-apa katanya, uangnya buat bapak aja, buat apa, pokoknya antarin saya aja sampai gerbang, kalau gitu yaudah
fix deal-dealan secepatnya ganti ban mobil yang bocor. Ya udah, sampai akhirnya diturunin, semuanya bergegas. Deh, cenah mohon maaf ya dan makasih, ini uangnya kan udah dilebihin, pokoknya saya gak bisa nganter karena emang ini udah juga jam 5:30, lebih baik adek bergegas lah, karena emang jaraknya pun 20 menit lagi ke rumahnya gitu, antara si gerbang pedesaan sampai ke rumahnya itu. Pikir-pikir karena masih 5:30 tambah 20 menit gitu ya, cukup lah ya, belum malam-malam banget. Nah pas di jalan-jalan itu kok tiba-tiba sih kayak si penduduk itu semuanya dimatiin lampu, terus kayak ada yang ngeliat katanya di ini, kayak tiba-tiba bener-bener nggak mau nerima kedatangan, kayak ada apa sampai akhirnya ngetuk pintu rumahnya. Akhirnya disambut sama mamahnya itu nyambut rekan kita itu, bentar agak merinding guys, nyambut rekan kita itu benar-benar enggak nanyain kabar, enggak langsung, tapi langsung dimarahin. Aduh deh, kenapa Cina pulangnya maghrib itu, karena emang kebetulan pas pulang ke rumahnya itu udah jam 6 lebihan teman-teman, karena emang udah lama di jalan gitu ya. Emang dari estimasi itu disampaikannya kan mau jam sekitaran, tadinya mikirnya itu jam 5 udah sampai, ternyata kan emang ngaret dan emang ada bannya yang hancur juga kan, ban yang antarin mobilnya. Cuman di situ si ibunya langsung udah masuk cina ambil wudhu, langsung dikunci, langsung kunci. Ya maaf udah itu kan nanyain kabar kayak gimana ayahnya, pokoknya kamu bersih dulu atau apapun, pokoknya ingat kalau nanti malam-malam ada yang ketuk-ketuk pintu, siapapun itu, suaranya siapapun itu, jangan pernah dibukain katanya. Oh iya mak, katanya kan kayak gitu ya ke mamahnya. Cuman kan emang udah capek dan emang gak percayaan juga lagi. Nggak habis pikir gitu, nggak percayaan orangnya itu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Sampai akhirnya ketemu sama ayahnya yang lagi sakit, suntangan segalanya macam, dan ayahnya pun kata-kata awalnya itu sama kayak mama, aduh deh kenapa pulangnya malam-malam ini habis udah maghrib, kenapa bukannya nunggu besok aja atau nginep di mana. Iya pak. Langsung si bapaknya juga bilang, deh pokoknya nanti kalau malam-malam ada yang ngetuk, ada apapun, jangan pernah dibuka, jangan keluar malam, karena kamu udah ngelakuin pantrangan di desa ini yang harusnya malam-malam gak boleh keluyuran ke rumah, katanya gitu. Ini baru pulang deh, aduh ya pak maaf pak, soalnya bapak ada juga kan kangen udah lama nggak pulang, terus ingin tahu kabar bapak sama ibu gimana. Ya udah pokoknya mau kasih, pokoknya Omat pesen bapaknya kan, ibunya bapaknya kayak gitu ya. Ya deh, iya pak, karena lagian juga kan saya udah capek perjalanan, pasti nggak akan kemana-mana. Nah singkat kata, pas jam 10 malam dong, semuanya udah pada tidur, ayahnya tidur, kan si teman aku tuh tidur udah pokoknya rebahan lah, karena emang perjalanan juga jauh, jatuh juga. Tiba-tiba dong bener ada yang ketuk-ketuk pintu rumahnya, kan penasaran ya. Dan di sini nih yang bandelnya itu udah dibilangin ya sama orang tuanya itu, kalau misalkan ada yang ketuk-ketuk itu pokoknya jangan dihiraukan ini. Saking penasarannya, pas udah ketuk-ketuk dibuka dong hall yang penasarannya. Cuma pas dilihat itu ada sosok katanya laki-laki, terus kok kayak pernah lihat, katanya kayak pernah lihat, cuman ngebelakangi rumahnya itu loh, pernah lihat pakai ransel, pakai jaket, pakai topi, kok kayak pernah, kayak mirip, kayak siapa gitu ya. Pas dilihat langsung sontak bangunnya, adek ngegejolok ya, adek kamu ngapain, jangan itu mah ada yang ketika astagfirullah deh, jangan pernah ngebukain atau apapun deh. Kenapa mah, itu kan nggak apa-apa, itu kayaknya ada tamu. Agak merinding ya, itu ada tamu deh, astagfirullah deh, itu bukan tamu deh, pokoknya jangan. Pas ternyata ya karena emang gak percaya mau ngebuka, deh jangan pernah ngebuka pintu itu, kata mamanya kayak gitu ya. Kalau ada yang gak percaya, kita buka bareng-bareng, pas dibuka bareng-bareng, dan dibuka bareng-bareng si gordennya. Ternyata si pria itu diem, terus pas dilihat-lihat kok miripnya teman aku gitu, miripnya itu. Jadi emang sebutlah namanya itu Roni. Jadi si Roni itu ngelihat yang di luar itu kok kayak Roni. Deh lihat deh itu pokoknya deh apa yang kamu lakuin deh, pokoknya baca doa sampai udah baca doa semuanya, baca doa bener-bener. Ada juga baca doa, ternyata si pria yang di depan itu sekonyong-konyongnya dong ngelihat, langsung ngelirik, tapi
kondisi tubuhnya itu kan kayak gini ya, kondisi badannya itu membelakangi si rumahnya itu ya, membelakangi mereka, tapi pas menoleh kayak gitu si lehernya itu kayak benar-benar ngelir kayak gitu loh, bukan ngelir gitu tapi hasil lehernya itu contoh kan kaget pucat, tiba-tiba si Roni itu kaget karena wajah yang di luar itu benar-benar mirip dia. Si Roni sudah kaget kayak speechless, nggak bisa berkata apa-apa, kok saya wajahnya, sampai kayak ketawa tipis ngehilang kayak gitu deh. Jadi itu pokoknya jangan sampai kamu ngebukain lagi deh kalau tiap malam kayak gitu. Contoh kan kaget speechless, udah deh kamu wudhu atau apapun kan, karena emang kebetulan si ayahnya itu juga emang masih sakit, masih apa. Soalnya kan masih nggak bisa berpikir panjang si temannya aku itu ya, si Roni itu kan emang udah bener-bener segala pantangannya udah dihabret sama dia mah, nggak habis pikir gimana ya, orang kayak gitu emang kesel juga ya, padahal udah diwanti-wanti. Cuman kata ibunya, emang kamu itu udah lama deh di sini itu, kenapa segala pantangan kamu habis aja, itu kayak roh yang di intinya dijelaskan kayak roh yang menyerupai bahwa emang kalau misalkan ada yang tiap pulang malam di atas, pokoknya melanggar aturan desa kayak gitu, emang si roh-roh itu kayak ingin menyerupai pulang kayak gitu wujudnya itu. Contoh kan gimana ya, speechless pokoknya, gak mau tahu orang tuanya teh ya. Kalau misalkan tiap malam ada yang apa-apa lagi, jangan pernah dibukain kayak gitu ya. Ya singkatnya ya maaf sampai akhirnya beranjak pagi, akhirnya semuanya itu kayak baju, dokumen dibakar, kayak baju-baju yang bekas dia pulang kan. Soalnya teman aku itu bingung ya, teman kita itu, kenapa mah kayak dibakar-bakar, soalnya mah bingung, kamu kayaknya diikutin kayak sama makhluk yang kayak gitu katanya. Jadi emang perlu kayak gini lah ya, kayak tanya buat kayak pembersihan atau apapun. Dan alhamdulillah qadarullah, orang tua si ayahnya pun, ayah rekan kita pun beranjak dengan baik, sehat kembali lagi ya. Cuman di situ anehnya itu pas malam berikutnya tiba-tiba dong ada yang ketuk-ketuk lagi. Kan udah dibilangin ya jangan pernah ngebukain, cuma karena rasa penasaran. Nah suaranya itu kayak mirip dia, kayak mirip si teman aku si Roni itu. Dia bilang kayak gini, bu bukain bu, saya masih di luar, katanya yang di dalam itu bukan aku, katanya bilang kayak gitu kan. Coba makin bingung si Roni itu ya, kok bukan aku. Pas mau dibuka langsung si mama dalam rumahnya, Roni apa yang kamu lakuin, kenapa kamu mau ngebukain lagi bu, tapi di luar ada yang ketuk-ketuk lagi. Sampai emang si ayahnya juga udah bawa keris, bawa apa, Roni kamu jangan sampai buka itu, buka yang di luar sana, itu bukan kamu kan, kata kayak gitu ya. Soalnya si orang tuanya juga bingung, kedua orang tuanya pun bingung apakah benar yang di rumahnya itu Roni atau si Roni itu yang di luar, karena emang menyerupai banget. Cuman karena emang ketubah nanti seorang ibu akhirnya memutuskan, Roni yang di sini itu kamu kan, yang di dalam itu, yang di luar itu bukan kan, katanya si Roni kan. Di situ juga si Roni psikologisnya mulai bingung, sebenarnya aku itu yang di luar atau yang di dalam, sampai bingung kayak gitu kan. Emang kayak menyerupai, ketuk, bu tolong bu, saya udah 2 hari nggak diizinin masuk, saya dari kemarin pulangnya kok nggak dibukain bu, katanya suaranya mirip banget ke si Roni. Sampai si Roni itu diem di dalam, ketakutan banget. Sampai akhirnya dibukain si gordengnya kan. Emang muka di luar itu emang kayak si Roni banget katanya, cuman mukanya itu pucat. Cuma si bapaknya langsung bawa keris, kamu jangan pernah gangguin lagi anak saya, jangan pernah gangguin keluarga kami lagi. Sampai sedikit gitu, coba sedikit sambil senyum, kok abah tega ya sama Roni, sama kayak gitu, kamu bukan anakku ada yang di dalam. Si Roni bener-bener sampai ketakutan kan. Emang di situ dia mulai percaya bahwa emang adanya yang kayak gaib kayak gitu, sampai bener-bener ketakutan. Akhirnya udah didoain, buat baca doa apa, sampai akhirnya siang kayak gitu itu akhirnya pergi. Tapi kayak suara hewan kayak gitu loh, cekikan sampai kayak gitu. Saya ngetawain kayak gitu, kayak suara bener-bener laki-laki teman-teman. Di situ bilang astagfirullah di ini. Pokoknya sampai akhirnya Roni, pokoknya kamu nggak boleh
keluar malam-malam. Pokoknya jadi si Roni itu emang dibolehkan keluarnya itu antara udah jam 7 siang sampai jam 4 sore karena kayak gitu, karena emang lagi diarah, katanya emang dipanggil yang bisa, katanya emang si Roni itu udah kayak ditandain, jadi si wujud yang roh itu emang udah kuat banget. Jadi emang kenapa si Roni bisa diganggu, mulai ditanyakan sama keluarganya Roni, kenapa yang kayak gitu bisa mengganggu ke kamu, katanya mulai diinget-inget, oh iya pas saya belum tiba ke sini saya itu benar-benar melihat kayak misalkan ada orang yang bawa topi bawa itu kayak yang habis mau macul yang di awal-awal aku ceritain. Nah pas itu aku ngeliat, padahal nggak saling tatapan mata, tapi pas saya noleh itu benar-benar orangnya nggak ada. Astagfirullah, itu kayak benar-benar siluman hantu yang mau ngerasuki raga manusia, jadi kayak yang ingin bereinkarnasi gitu loh. Jadi dia itu benar-benar kayak menyerupai semuanya aja, karena emang udah mau ini pantangannya. Sampai akhirnya ya udah Roni, karena emang udah bingung juga cara ngobatinnya kayak gimana, karena emang udah itu udah bener-bener nyirian katanya. Pokoknya kalau misalkan kamu main keluar atau apapun, karena kan udah mulai dijauhi-jauhi ya sama warga-warga itu, karena emang udah mulai takut juga, karena emang si Roni itu pantang-pantang takutnya kenapa kan ke yang keluarga yang lainnya. Akhirnya gini aja Roni, kalau ada yang nanya antara warga tetangga kamu pulangnya kapan, kamu jawabnya hari Selasa. Kalau misalkan yang kayak gitu jadian kamu itu pasti bilangnya Rabu. Itu buat menandakan kami bahwa itu tuh kamu benar-benar kamu atau makhluk jadian itu. Sampai oh ya enggi sampai akhirnya ngedrop terus posisi si Roni itu beranjak ngedrop, karena emang kepikiran juga, karena emang tiap malam juga diteror sampai hampir benar menyerupai banget, pokoknya menyerupai suara-suaranya, pokoknya sampai benar-benar pingin masuk ke rumahnya. Sampai akhirnya memutuskan karena emang udah nggak bener, udah semuanya ya udah memutuskan karena emang udah habis juga masa cutinya. Nah nitip lah orang tuanya itu bahwa emang kalau misalkan selama kerja di luar kota juga jangan lupa untuk zikrullah. Nah pas udah ke Jakarta juga, kembali ke Jakarta, si mamahnya itu bingung, nelpon kan, Roni kamu beneran udah di Jakarta kan, nggak ngebohongi mami? Enggak kok mah. Oh enggak, cina mami, cina mamahnya lihat bahwa tadi itu kayak lagi main di sungai jam 4 sore, katanya kayak gitu teman-teman. Dan emang bukan kali pertama bahwa emang yang bingungnya itu si rekan kerjanya yang di kantornya di Jakarta juga bingung. Ron, kok kamu udah ada di kantor, tadi kok aku ada lihat di lantai ke-1 cenah pas keluar dari toilet, cuma pas aku panggil kok kamu kayak diem aja kayak gitu. Karena ada merasa yang nggak benar, kayaknya si Roni itu memutuskan kayaknya masih digangguin sama makhluk yang kayak gitu. Katanya emang akhirnya juga bingung sampai suatu waktu malam dia itu si Roni itu bermimpi tidur ya, ketiduran, dan emang ngelihat flashback lagi kejadian kayak gitu, bahwa emang dia itu ngelihat sosok dirinya yang ada yang di luar itu yang ngebelakangi, dan emang dia itu nanya, kamu sebetulnya mau ngapain sih ngegangguin aku terus, aku salah apa sebetulnya sama kamu? Roni bilang kayak gitu. Sampai akhirnya si makhluk yang jadi-jadian yang mirip Roni itu bilang kayak gini sambil melihat kayak gini pucat, sambil ketawa sinis kayak gitu. Dia bilang kayak gini, sekarang giliran saya yang ada di rumah ini, kamu yang ada di luar. Langsung bilang kayak gitu. Soalnya pas bangun kaget, bener-bener ternyata si Roni itu emang langsung udah dibangun di kosan, tapi posisinya itu dia yang lagi di luar ngeliatin posisi dia lagi bangun. Terus kan kaget, bangun sampai akhirnya dicubit-cubit. Dia bangun sampai akhirnya banyak teman-temannya juga kayak ngeliat si Roni yang lain kayak nge-cloning kayak gitu. Ada yang bilang temannya itu kayak katanya masih ada di kampungnya Kalimantan, padahal kan si Roni udah lagi ada di Jakarta ya, udah kerja. Pas teman aku di Jakarta juga bilang kan si Roni lagi kerja, katanya ada di posisi di mana, merasa ada yang bingung. Akhirnya teman kita itu ke psikolog, kata psikolog bahwa emang kena gangguan kepercayaan krisis kayak gitu, namanya ininya apa gitu ya. Cuman sampai akhirnya memutuskan resign karena merasa ada yang nggak benar dan ingin berobat lagi ya ke yang bisa yang di Kalimantan. Sampai akhirnya udah memutuskan resign yang ada di Kalimantan juga. Sampai udah resign pun masih ditelepon sama rekan kerjanya, Ron kemana aja nih? Cina, aku ngeliatin kamu katanya masih kerja di situ ya. Bingung. Enggak kok, saya udah resign dan udah ada di Kalimantan katanya. Di situ mulai bingung Roni, bahkan sampai Roni resign pun dia masih ada di
si makhluk-makhluk itu tuh masih ada di berkeliaran, yang kayak cloning kayak gitu. Sampai akhirnya pas masih di Kalimantan pun emang Roni ini ditetapkan nggak boleh keluar rumah sama yang bisanya juga kayak gitu. Dan sampai detik ini pun masih kayak digituin lah Roni itu. Dan benar-benar kasihan gitu ya. Emang mungkin efeknya itu dari satu kesalahan yang bukan kesalahan sih ya, benar kesalahan yang emang dia itu ada pantangan tapi dihajar balik karena emang nggak percayaan sih. Baiknya emang meskipun sekiranya kita benar-benar nggak percaya ke yang kayak gitu, baiknya sih kalau ada aturan yang baru itu jangan diterabas kayak gitu sih. Oke, sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini seputar rekan kita yang benar-benar masih digangguin. Sebetulnya juga pihak keluarga juga antara ragu sih, antara anaknya itu yang mana atau yang jadi-jadian itu yang mana. Kadang emang suka kayak gitu menyerupai kayak gitu sih teman-teman. Bagi teman-teman yang punya cerita serem, coba tulis di kolom komentar. Nanti Mbak Imut ini bakal bacain. Sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini. See you next video di episode berikutnya. Karena emang cerita serem ini bakal upload kalau malam Jumat itu lebih ke live streaming. Jadi uploadnya itu tiap hari Kamis, Jumat, dan Minggu. Seminggu 3 kali aja lah ya, karena emang cerita horornya itu berdasarkan kisah nyata. Sampai di sini dulu aja. Like jika kalian suka, subscribe jika kamu. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita serem berikutnya. Share video.